Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Abdul Rashid, biasa dipanggil Rashid dari kelas 2 BBBA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas TM11, yaitu utamanya nomor satu yang berkaitan dengan gross BC dan juga net BC. Jadi di sini kita sudah punya untuk dua proyek, yaitu kita bacakan sekaligus kita input ya, agar kita bisa mengetahui sebuah perusahaan apa yang eh, alternatif lebih baik untuk diinvestasi. Yang pertama untuk proyek A ini ya, memerlukan investasi awal untuk membeli mesin sebesar 20.000. Baik, kita masukkan ke tahun ke-0 untuk investasi. Selanjutnya, umur ekonomisnya 5 tahun. Oke, sudah masuk 5 tahun di sini. Pada tahun kelima, nilai sisa mesin sebesar 5.000. Kita masukkan pada nilai sisa yaitu sebesar 5.000 pada tahun kelima. Selanjutnya, biaya operasional yang dikeluarkan tiap tahun adalah 2.000 per tahun. Kita tulis dari tahun pertama pada biaya operasional sampai dengan tahun kelima. Penerimaan dari penjualan per tahun dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar 8.000 per tahun. Oke, kita masukkan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya, untuk tingkat suku bunganya yaitu 10% kita masukkan kepada rate-nya. Oke, kita yang pertama kali akan mencari DF-nya. Nah, ini kita ulangi untuk caranya mencari DF. Untuk cara mencari DF yaitu dengan sama dengan satu dibagi satu kurung buka satu ditambah dengan diskon ditambahkan dengan rate-nya kurung tutup pangkat dengan tahunnya. Tapi jangan lupa untuk kolom di C ini kita berikan pengunci berupa tanda dolar agar saat digeser nanti bisa untuk digeser. Oke, selanjutnya kita geser saja sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya kita akan mencari untuk nilai keuntungan bersih. Rumusnya adalah dengan sama dengan total penerimaan maka adalah penjumlahan dari penjualan ditambahkan dengan nilai sisa. Kurung tutup dikurangi dengan total biaya adalah penjumlahan dari investasi ditambah dengan biaya operasional. Nah, tahun pertama adalah tahun ke-0 adalah min 20.000. Kita geser sampai dengan tahun kelima. Oke, sudah. Sekarang kita akan mencari nilai PV keuntungan bersih dengan cara sama dengan nilai keuntungan bersih, yaitu ini adalah ini dikalikan dengan diskon faktor, yaitu atasnya ini. Kita enter, kita geser sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya adalah kita akan mencari yaitu total penerimaan. Untuk mencari nilai PV penerimaan yaitu dengan total penerimaan, maka total penerimaan adalah dengan penjualan ditambahkan dengan nilai sisa dikalikan dengan diskon faktor. Sudah ketemu, dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah dengan mencari nilai PV biaya dengan menjumlahkan total biaya yaitu investasi dengan biaya operasional kurung tutup dikalikan dengan diskon faktor. Sudah ketemu hasilnya, kita geser sampai ke kanan. Selanjutnya kita akan mencari nilai NPV, yaitu dengan cara sama dengan NPV kurung buka red koma spasi nilai keuntungan bersih positif, yaitu kita bisa lihat nilai keuntungan bersih yang positifnya kurung tutup plus dengan nilai negatif. Ketemu. Selanjutnya adalah dengan kita mencari kedua spesies, yaitu dengan sama dengan sum dalam kurung PV penerimaan. Ini adalah PV penerimaan ya, PV penerimaan shift sampai kanan dibagi dengan sum kurung buka PV biaya bawahnya, ini shift kanan
Kita enter. Selanjutnya adalah sama dengan ABS kurung buka sum kurung buka PV keuntungan bersih positif. Ini tadi ya, PV keuntungan bersih positif kita kasih sampai kanan, kurung tutup dibagi dengan nilai negatif. Oke, sudah ketemu ya. Selanjutnya kita sederhanakan untuk dua angka seperti ini. Kita sederhanakan. Oke, ini untuk proyek A sudah ketemu. Selanjutnya untuk proyek B kita akan bacakan data-data yang ada di analisis. Yang pertama adalah proyek B, investasi awal membeli mesin 10.000. Oke, investasi 10.000. Umurnya 5 tahun sudah. Nilai sisa tahun kelima adalah 1.000. Biaya operasionalnya 5.000 dan penerimaan penjualan sebesar 10.000. Diskon rate-nya 10.000. Oke, tahunnya sudah 5 tahun. Penerimaan penjualannya adalah 10.000 sampai tahun kelima, dan pada tahun kelima ada nilai sisa yaitu 1.000. Biaya operasionalnya per tahun adalah 5.000. Selanjutnya kita akan mencari diskon faktor ya. Untuk diskon faktor rumusnya sama, yaitu sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah rate-nya di kurung tutup dipangkatkan dengan tahunnya, dan jangan lupa ini dikunci. Kita geser sampai dengan tahun ke-5. Nah, sudah ketemu ya. Ini kita sederhanakan saja agar sama seperti atasnya ya ini. Nah, kita sudah sederhanakan akan sama ketika sudah disederhanakan. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai keuntungan bersih dengan cara sama dengan total penerimaan merupakan sebuah penjumlahan ya. Total penerimaan dari penjualan ditambah dengan nilai sisa kurung tutup dikurangi dengan total biaya penjumlahan dari investasi ditambahkan dengan biaya operasional ada angka nyangkut. Oke, sudah ketemu. Kita geser sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya kita akan mencari nilai PV keuntungan bersih dengan cara berubahnya sama dengan nilai keuntungan bersih dikalikan dengan diskon faktor. Kita geser sampai dengan tahun kelima. Kita sederhanakan menjadi 3 angka di belakang koma. Selanjutnya adalah dengan rumus sama dengan total penerimaan merupakan penjumlahan dari penjualan ditambahkan dengan nilai sisa kurung tutup din dikalikan dengan diskon faktor. Oke, kita geser sampai dengan tahun kelima. Kita sederhanakan menjadi 3 angka di belakang koma. Oke ya. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai PV biayanya, yaitu dengan total biaya yang merupakan penjumlahan dari biaya investasi dan juga dengan biaya operasional kurung tutup dikalikan dengan DF. Oke, sudah keluar untuk hasilnya. Kita untuk sederhanakan kembali di 3 angka selalu di belakang koma ya. Selanjutnya adalah kita mencari NPV-nya, yaitu dengan NPV kurung buka rate-nya adalah ini, koma spasi nilai keuntungan bersih positif, yaitu ini nilai keuntungan yang positif kurung tutup ditambah dengan nilai negatif. Oke, selanjutnya untuk gross PV-nya adalah sama dengan sum kurung buka PV penerimaan merupakan ini ya,
PV penerimaan kita shift ke kanan, kurung tutup dibagi dengan sum kurung buka PV biaya, yaitu di bawahnya ini kita shift sampai kanan, kurung tutup kita enterkan. Selanjutnya kita akan mencari net bisinya dengan sama dengan ABS kurung buka sum kurung buka PV keuntungan bersih positif seperti tadi, yaitu nilai PV keuntungan bersih positifnya shift kurung tutup dibagi dengan nilai negatifnya. Kita enterkan. Sudah ketemu ya. Selanjutnya untuk gross BC nya kita sederhanakan kembali jadi satu angka di belakang koma. Selanjutnya untuk net BC ini kita juga sederhanakan kembali menjadi satu angka di belakang koma. Jadi kita sudah menemukan hasilnya untuk pembahasan ini. Nah, kita berdasarkan asumsi NPV gross BC nya dan juga net BC nya kita simpulkan dari net BC. Net BC proyek A 5.849 dan juga proyek B 9.575. Secara net present value, nilai sekarang dari keuntungan usahanya pasti lebih menguntungkan proyek B dengan nilai 9.575. Selanjutnya dengan kita mencari gross BC untuk proyek A yaitu 1,2 dan proyek B 1,3. Berbeda tipis, yaitu asumsinya adalah artinya merupakan setiap Rp1 biaya kotor yang dikeluarkan maka akan menghasilkan biaya bersih atau menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,2, sedangkan dengan proyek B 1,3 maka lebih banyak proyek B. Selanjutnya untuk net BC-nya atau keuntungan bersihnya untuk proyek A ini 1,3, proyek B 2,0, artinya lebih menguntungkan proyek B. Jadi setiap Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih juga, yaitu sebanyak Rp2. Jadi demikian pembahasan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.